Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya video pertama nih untuk belajar Google Ads gratis bisa ke-upload juga. Mohon doanya ya teman-teman, mohon doanya saya bisa istiqomah untuk bikin video seperti ini, nyiapin materinya, segala macem. Mudah-mudahan bisa selesai sampai bab terakhir untuk Google Ads penelusuran. Jadi harapannya ketika teman-teman udah belajar lewat video ini, bisa langsung mempraktekkan gitu. Mudah-mudahan bisnis teman-teman semuanya lancar, semakin sukses, semakin maju, semakin nambah karyawannya, banyak orang yang terbantu ya di masa sulit seperti ini. Omsetnya naik pokoknya malah kayak gitu. Oh ya, saya juga sebelum mulai mau mengingatkan, kelas ini gratis, silahkan manfaatkan, silahkan gunakan ilmunya. Insya Allah saya ridho, tidak masalah. Mau diajarkan lagi ke orang lain juga mangga. Cuman kalau mau bayar saya, silahkan. Saya akan cantumkan di link di deskripsi. Banyak cara bayarnya, mau dengan sedekah daging dan sayur, ada di link. Atau mau cuman sekedar traktir saya kopi, boleh. Atau juga cuman mau misalnya beli barang-barang afiliasi saya, boleh. Karena bisnis saya tidak menjual kelas, bisnis saya ada di hal lain. Untuk ini saya betul-betul insya Allah niat saya mau membantu teman-teman kayak gitu ya. Kita mulai aja. Sebentar, seperti biasa saya siapin pointernya. Kelas Google Ads penelusuran beginner, kemarin kan namanya level 1, takut disangka PPKM, jadi udah beginner aja sekarang namanya, pemula gitu. Masih ingat kan apa saja yang akan dipelajari? Ada 9 bab. Nah, untuk hari ini insya Allah kita akan belajar tentang bagaimana mengembangkan bisnis melalui Google Ads. Emang Google Ads bisa mengembangkan bisnis? Bagaimana caranya? Dari mana hubungannya? Oke, kita langsung aja. Ya. Nah, kita mulai kenalan dulu dengan Google Ads, karena ada juga nih teman-teman yang belum tahu Google Ads, malah ketuker sama Google AdSense. Nah, kalau Google Ads, ini logonya seperti ini. Ini Google Ads. Kalau Google AdSense, seperti ini. Apa bedanya? Sama-sama Ads, tapi ini tuh adalah dua hal yang berbeda. Kalau Google Ads, kita ini bertindak sebagai pengiklan yang masang iklan gitu, itu Google Ads. Sedangkan Google AdSense adalah kita bertindak sebagai penerima iklan. Jadi kalau Google AdSense itu adalah kalau teman-teman jadi content creator di YouTube, kan dapat tuh uang dari AdSense. Nah, itu para kreator YouTube dapat uang AdSense itu ya karena kita yang main di Google Ads, yang pada pasang iklan. Kurang lebih lah kayak gitulah perbedaannya. Nah, yang akan kita pelajari bukan Google AdSense, tapi Google Ads. Ini yang akan kita pelajari. Saya sedikit cerita dulu. Setiap hari, itu orang di internet itu banyak. Banyak macam-macam lah gitu. Ada laki-laki, perempuan, ada laki-laki jomblo, ada perempuan jomblo, ada siapa ini, bapak-bapak lagi ngasuh anak, dan nenek-nenek juga, ada ibu-ibu rumpi, ada ini siapa ya, berempat cowok cewek, ya siapapun itulah, pokoknya banyak. Ini semuanya ada di internet. Mereka ngapain? Mereka ini bersosialisasi, chatting, saling terkoneksi, ngobrol segala macam itu melalui internet, terutama melalui Google. Mencari informasi, banyak hal yang bisa kita cari di Google kan, mulai dari yang receh sampai hal-hal berat gitu. Nah, kemudian juga mereka belanja atau mencari barang, mencari produk itu di internet, terutama di Google. Walaupun nanti larinya awalnya dari Google, terus larinya ke marketplace, ke Tokopedia, ke Shopee dan segala macam lah. Kemudian juga mereka banyak melakukan hal di internet, riset, bahkan sampai belajar, semuanya bisa dilakukan di internet. Nah,
Google Ads itu concern terhadap aktivitas belanjanya orang-orang ini, gitu. Jadi orang-orang ini kan di internet melakukan aktivitas belanja, mencari produk, mencari referensi, mencari testimoni, itu semua di internet. Nah, Google Ads menangkap kesempatan inilah gitu, kurang lebih. Nah, ada Google Ads. Jadi, fungsinya Google Ads adalah kita kalau misalkan kita punya barang nih, kan barang kita tidak cocok dengan semua orang. Misalkan kita jualan sepatu. Kita jual sepatu laki-laki atau perempuan, tentu beda marketnya. Nah, ini juga sama, Google Ads itu hadir untuk menyaring orang yang banyak mencari produk tadi. Kan ini orang banyak nih awalnya. Google Ads bisa menyaring orang-orang ini aja, atau menjaring perempuan aja yang ditarget, atau menjaring bapak-bapak yang lagi ngasuh anak tadi, atau juga kalau kita jualan produknya untuk orang tua, bisa Google Ads menjaring orang tua. Kurang lebih Google Ads seperti itu. Di dalam Google Ads ada 6 sasaran. Ada 6 sasaran yang bisa kita lakukan di Google Ads. Yang pertama, dengan Google Ads kita bisa mendorong penjualan produk kita, mengembangkan penjualan online dalam aplikasi, ataupun penjualan fisik di toko, kalau kita udah punya toko misalnya, atau melalui telepon. Ada juga yang kedua, Google Ads itu untuk mendapatkan prospek. Jadi ini dihafal ya, bukan dihafal sih, maksudnya ini diingat, karena teman-teman nanti ketika di dashboard Google Ads akan melihat ini sasaran dari kampanye teman-teman seperti apa. Apakah untuk mendorong penjualan, atau saya pasang iklan di Google Ads untuk mendapatkan prospek. Itu meningkatkan konversi dengan mendorong orang untuk mengambil tindakan di website gitu. Atau meningkatkan kunjungan situs. Mendapatkan orang yang tepat untuk mengunjungi situs Anda, karena tidak setiap kampanye di Google Ads itu urusannya dengan penjualan, nggak selalu. Kita bisa juga memasang iklan Google Ads untuk meramaikan traffic di website kita, di landing page kita. Ada yang kayak gitu, tujuannya khusus. Kemudian mempromosikan aplikasi, misalkan kita punya aplikasi nih, kita developer sebuah aplikasi, kita pengen aplikasi kita ini banyak yang download, banyak yang pakai, itu bisa pakai Google Ads. Kemudian sasaran selanjutnya adalah membangun awareness, atau biar produk kita dikenal sama orang banyak, menjangkau audiens yang luas dan memaksimalkan exposure. Jadi di sini tidak berbicara untuk penjualan. Bisa juga Google Ads melakukan ini. Yang keenam, mempengaruhi pertimbangan. Mempengaruhi pertimbangan ini adalah mendorong orang untuk menjelajahi produk dan layanan kita. Jadi misalnya kan kita kadang galau nih kalau misalkan contohnya mau beli HP nih antara HP A atau HP B. Nah, kita kadang ngelihat review kan, ngelihat testimoni, ngelihat perbandingan gitu. Nah, itu Google Ads bisa mempengaruhi pertimbangan orang agar beli di toko kita. Kurang lebih ada 6 sasaran Google Ads seperti ini yang teman-teman harus bukan dihafal tapi difahami. Jadi ketika nanti mau masang Google Ads nih, mau masang iklan di Google, kita harus tahu sasaran kampanye yang mau kita pasang ini apa. Oh, saya mah yang penting mau membangun awareness dulu deh. Pilihnya yang ini, membangun awareness gitu. Oh enggak, saya mah yang penting penjualan deh, mau mendorong penjualan ini. Nah, karena nanti setiap pilihan ini akan berbeda cara mainnya. Bagaimana cara mainnya ya? Terus aja ikuti pelajaran kelas Google Ads ini. Google Ads itu dibangun dari 3 pilar. Ada relevansi, kontrol, dan hasil. Relevansi itu maksudnya adalah dengan masang iklan di Google Ads, dengan memasang iklan di Google, kita bisa menjangkau orang yang tepat, menawarkan produk yang tepat, di waktu yang tepat,
asal iklan kita relevan dengan target market kita. Kemudian kontrol. Dengan Google Ads kita 100% memegang kontrol terhadap budget. Jadi kalau memang kita punya budget 1 bulan untuk pasang iklan 1 juta misalnya, kita bisa mengontrol iklannya per harinya berapa keluarnya, batas maksimalnya apa, bahkan nanti ada bidding juga. Kita bisa ngebid berapa maksimal biddingnya untuk kata kunci tertentu. Itu kita 100% memegang kontrol. Dan kemudian juga hasil. Nah, ini karyanya Google Ads. Bedanya Google Ads dengan Facebook Ads. Kalau Facebook atau Instagram Ads itu ketika iklan kita ditayangkan ke orang, per 1000 tayangan itu kita ditagih sama Facebook atau Google. Facebook atau Instagram, maaf. Tapi kalau Google Ads itu enggak. Tayangan itu kita gratis. Google akan menayangkan iklan kita ke orang yang sesuai dengan relevansi dari target market kita. Tapi kalau orang itu nggak ngeklik iklan kita nggak akan ditagih bayaran. Jadi Google Ads itu hanya akan minta bayarkan berdasarkan hasil. Nah, hasil di sini adalah klik. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat iklan di Google, teman-teman iseng aja klik, ya itu udah bayar, berarti dia yang pasang iklannya. Nah, sampai sini dulu. Jadi ada uji pengetahuan ya. Jadi di setiap latihan saya nanti akan ada uji pengetahuan. Teman-teman boleh jawab aja di dalam pas nonton itu jawab aja. Nanti akan saya kasih untuk waktu menjawabnya. Untuk uji pengetahuan pertama ini saya bacain soalnya. Kamu adalah seorang brand manager dari sebuah perusahaan retail dari e-commerce. Kamu ingin beriklan secara online dan mengukur volume penjualan yang berasal dari kampanye digital. Manakah dari manfaat Google Ads berikut yang dapat membantu mencapai tujuan kamu? Ini salah satu contoh pertanyaan kalau teman-teman mau ikut sertifikasi itu kayak gini. Gampang-gampang susah. Ya, kalau pusing coba baca ulang aja ya pertanyaannya, silakan baca ulang masing-masing. Pilihannya. A. Kontrol. Memilih seberapa banyak ingin dibelanjakan setiap hari dan setiap lelang iklan. B. Penyesuaian. Menyesuaikan opsi iklan Anda dengan menargetkan demografis, lokasi, dan kata kunci. C. Relevansi, yaitu menjangkau pelanggan yang tepat pada waktu yang tepat seperti saat seseorang menelusuri produk Anda. Atau D. Hasil, menggunakan fitur pengukuran Google Ads untuk memahami performa kampanye Anda. Jadi baca dulu ini kasusnya seperti apa, kemudian pahami pertanyaannya, mana dari manfaat Google Ads. Tadi kan manfaat Google Ads sudah saya sampaikan, ada 3 tuh. Nah, manfaat mana dari 3-nya Google Ads itu yang paling relevan dengan studi kasus ini? Saya kasih waktu mungkin 1 menit. Silahkan jawab A, B, C, atau D. Nanti akan saya kasih tahu jawabannya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah hasil. Kalau kita seorang brand manager misalnya sebuah perusahaan retail e-commerce, kita ingin beriklan secara online dan mengukur volume penjualan yang berasal dari kampanye digital gitu. Manfaat Google Ads yang paling relevan yang membantu mencapai tujuan kita adalah hasilnya tadi. Kita menggunakan fitur pengukuran Google Ads untuk memahami performa kampanye kita. Masih nggak paham? Wajar, nggak apa-apa. Udah terima dulu aja, jangan ditolak. Kita lanjutin. Di dalam Google Ads itu ada jenis-jenis kampanye. Seperti yang sebelumnya, di video sebelumnya saya jelasin. Ada 5 jenis kampanye Google Ads. Yang pertama, itu ada kampanye penelusuran atau Google Search Network Ads. Ini yang kita pelajari di kurikulum Google Ads kali ini. Kampanye penelusuran. Kampanye penelusuran itu dia iklannya adalah seperti ini. Misalnya ini desktop nih. Desktop kita menuliskan kata kunci, search enter, akan keluar kan? Terus ada tulisannya iklan. Nah, inilah kenapa bisa muncul iklan seperti itu tuh. Ini biang keroknya adalah kampanye penelusuran.
kita pasang iklan kampanye penelusuran akan muncul di sini. Contohnya kayak gini. Misalkan saya di Google nih nyari rumah Arca Manik Bandung. Akan muncul iklan nih, ada tulisannya iklan. Klavika Cluster. Bebas banjir dan siap bangun. Nah, ini adalah iklan, ini teks iklan. Kalau orang lain nggak ngeklik, itu yang pasang iklan nggak bayar. Tapi kalau misalkan kita klik aja ini, klik, itu satu kliknya ada biayanya berapa gitu. Inilah Google Ads penelusuran yang akan kita pelajari sampai tamat. Nah, tapi kita juga harus tahu ada namanya Google Ads Display atau kampanye display atau istilahnya GDN, Google Display Network. Jadi display itu adalah berupa, kalau tadi mah teks, kalau ini berupa gambar. Nah, biasanya gambar ini ditampilkan tidak hanya di halaman Google, tapi halaman-halaman website partner Google. Contohnya kayak gini biar nggak pusing. Misalnya kita buka website Detik. Nah, di Detik kan suka muncul nih iklan-iklan kayak gini. Nah, ini biang keroknya adalah orang yang pasang Google Display. Google Ads Display. Kemudian yang ketiga, kampanye video. Atau pasti kita udah pada tahu semua. Kalau kita nonton YouTube ada iklan. Nah, itu juga Google Ads. Cuman Google Ads-nya Google Ads video. Udah pada tahu lah kalau ini nggak usah dijelasin. Jadi ketika kita masang video, pasangnya di channel YouTube orang, konten kreator orang, yang sesuai dengan target market kita. Kayak gini, ini yang biasa ketika kita nonton YouTube ada iklan. Nah, itulah biang keroknya kampanye video Google Ads. Yang keempat, ada kampanye Google Shopping. Jadi kalau misalkan kita mencari barang sesuatu, biasanya akan muncul juga kayak gini nih. Jadi kayak marketplace, misalkan kita cari sepatu sneakers gitu ya. Terus muncul di halaman Google tuh ini. Nah, tulisannya biasanya bersponsor atau iklan gitu, iklan. Nah, itu sebetulnya kerjaannya Google Ads Shopping. Jadi kita yang punya produk jangan cuman pasang iklan tuh di marketplace doang, di Instagram doang, atau di Facebook doang. Google juga bisa kok kayak gini. Kemudian, nah ini contohnya nih. Misalnya baju asimetris. Nah, baju asimetris akan muncul kayak gini. Nah, ini tuh adalah nih, bersponsor. Ini iklan. Walaupun dia pasangnya di Shopee nih. Jadi buat teman-teman nih yang punya produk di Shopee, jualan Shopee ataupun Tokopedia, bisa ngiklannya jangan di Shopee-nya, ngiklannya di Google Ads gitu, kayak gini. Nah, baru tahu kan? Nah, terus yang terakhir ada kampanye aplikasi. Nah, ini kalau misalkan teman-teman lagi main nih Mobile Legends atau PUBG. Nggak tahu sih, saya udah lama nggak main game. Biasanya game-game yang nggak populer deh, suka ada iklannya kan? Atau aplikasi-aplikasi yang gratis biasanya. Aplikasinya gratis tapi iklannya banyak banget. Nah, itu biang keroknya ini. Google Ads tapi pasangnya di aplikasi. Nah, itulah jenis-jenis kampanye nih. Contohnya kayak gini. Jenis-jenis kampanye Google Ads harus paham. Jadi ada 5 kampanye Google Ads. Nah, tapi tidak kita pelajari sekarang 5-5-nya karena itu akan banyak banget. Kompleks banget. Kita satu dulu kita tamatin Google penelusuran. Oke? Uji pengetahuan lagi nih. Jadi di sini ada deskripsinya, kemudian teman-teman tebak di sini yang cocok kampanye apa, gitu ya. Tadi kan saya udah jelasin ada 5 nih jenis kampanyenya. Apa namanya tuh? Deskripsi. Nah, teman-teman tebak ini kampanye apa yang cocok, gitu ya. Meningkatkan brand awareness saat pengguna menjelajahi konten yang mereka minati secara online. Kampanyenya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Kampanye display. Jadi kalau untuk yang ingin brand awareness, utamakan display. Yang kedua, mempromosikan produk, membagikan informasi lengkap mengenai inventaris, dan meningkatkan traffic ke toko fisik.
atau toko online kita. Kampanye apa? Ya, shopping. Kata kuncinya di sini mempromosikan produk langsung, meningkatkan traffic ke toko fisik ataupun toko online kita. Tadi kan ada kampanye shopping. Nih. Yang ketiga, mendorong tindakan pada situs saat pengguna menelusuri produk atau layanan yang serupa. Misalnya kita menelusuri jasa pembuatan rumah, jasa arsitektur. Apa tuh? Kampanye apa? Ya, penelusuran. Untuk mendorong tindakan pada situs saat pengguna menelusuri produk atau layanan serupa. Yang terakhir, menjangkau target audiens dalam skala besar dan memaparkan kisah bisnis Anda. Menjangkau target audiens dalam skala besar bisa memaparkan kisah bisnis Anda. Kita pakai kampanye yang mana? Video, atau kita pasang iklan di YouTube, insya Allah bisa ke cover sasaran kita. Nah, masih pusing ya, masih bingung, mungkin banyak yang salah gitu. Gak apa-apa, bisa ditonton ulang. Nanti juga insya Allah kedepannya bakalan, oh ini maksudnya kayak gitu, maksudnya kayak gitu. Nah, kemudian ini slide terakhir kayaknya. Ada kampanye pintar. Kan tadi tuh ada search atau penelusuran, ada display, ada shopping, ada video, ada aplikasi. Nah, ini semua yang ibaratnya mah yang expertnya lah gitu. Mode expert. Nah, ada mode untuk pemulanya juga sebetulnya. Mode pemula itu adalah smart campaign atau kampanye pintar. Jadi sebetulnya kampanye jadi gini. Jadi sebetulnya kalau untuk pengguna baru Google Ads tapi bingung, kan di Google Ads itu ada yang harus diatur, ada biddingnya harus diatur, target sasarannya harus diatur, kata kunci yang mau ditargetin apa aja, demografi audiensnya bagaimana, audiens yang seperti apa yang mau kita tuju, yang mau kita sasar. Nah, dari kompleksnya itu, kalau misalkan kita malas untuk mempelajari itu, Google Ads punya suatu mekanisme, punya suatu machine learning yang namanya smart campaign. Jadi kita tinggal tentuin aja. Saya punya ibaratnya gini nih. Saya punya budget nih 1 juta sebulan. Saya produknya ini, sasaran saya adalah ingin banyak penjualan. Sok Google, terserah kamu lah gitu. Nah, itu pasangnya di smart campaign. Yang penting sasaran saya tercapai kayak gitu. Tapi untuk pemula, oke, boleh pakai ini. Tapi kalau untuk kita mau expert di Google Ads, saya saranin sih jangan sering pakai ini. Karena kalau saya sih nilainya ini bukan kampanye pintar, tapi lebih ke kampanye pasrah. Ya, iklan kita ada di Google, tapi ya pasrah. Kita nggak bisa ngotak-ngatik setiap variabelnya, cuma terima laporan doang. Oh, dari iklan itu ada klik sekian, tayangannya sekian, berarti CTR-nya berapa persen, kayak gitu-gitulah untuk kampanye pintar. Tapi ini sangat membantu kalau untuk orang yang mau coba. Tapi kalau saya sih biasanya kalau di kampanye pintar ini boncos terus, karena ya bukan kita yang ngatur. Tapi saya nggak menjelekin ini loh ya. Ya kampanye pintar, Google Ads pintar kok, pintar. Nah, udah, untuk video pertama materinya untuk soal mengembangkan bisnis dengan Google Ads seperti itu. Mohon maaf kalau saya menerangkannya nggak terstruktur gitu ya, nggak rapi, karena memang saya juga masih belajar untuk berbicara, masih belajar untuk mengajar lah gitu. Ya, mohon maaf aja, teman-teman bisa tonton ulang, atau kalau memang ada yang ingin ditanya, boleh di kolom komentar tanyain aja. Nanti kalau memang saya ada waktu, pas lagi kelihatan komentarnya, insya Allah apa yang bisa saya jawab akan saya jawab. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar nanti di video selanjutnya manfaat Google Ads penelusuran. Jadi Google Ads penelusuran itu manfaatnya apa untuk bisnis kita, insya Allah nanti di video selanjutnya akan dijelasin. Kita akan belajar lagi ya. Oke, terima kasih waktunya sama teman-teman. Semoga hal ini menjadi hal, kalau yang belum tahu menjadi tahu,
Kalau yang udah tahu menjadi mau untuk melaksanakannya. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.